Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Pratama, Prodi Sistem Informasi, kelas D dengan NIM 202053187. Saya di sini sebagai moderator kelompok 7 menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer dengan tema Bank BCA. Dengan dosen pengampu Bu Nur Latifah, Magister Komputer, Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik Sistem Informasi. Di sini saya berjumlahkan 6 anggota. Dengan anggota 1, Bagas Niki Pristiar. 2, Muhammad Bagus Yoga Saputra. 3, Bayu Aji Pratama. 4, Labib Aditya Alfiansah. 5, Muhammad Hilmi Syahputra. 6, Hersinul Amir Mahasin. Kelas D Sistem Informasi, NIM 202053167. Di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum Bank BCA. Pengertian umum Bank BCA. Bank BCA dikenal juga dengan sebutan Bank Sentral Asia, adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank tersebut didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. Bank Sentral Asia dulunya dikenal dengan sebutan Bank Sentral Asia AP, dan bank tersebut juga dulu menjadi salah satu peranan penting dalam Salim Group. Tapi pada sekarang ini, grup BCA atau perusahaan BCA telah dimiliki oleh seorang dari grup perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia. Hampir seluruh perbankan di Indonesia menggunakan sistem teknologi informasi. Contoh yang digunakan yaitu adalah sistem informasi OLRT atau disebut juga Online Real Time. Online Real Time adalah suatu aplikasi untuk transaksi yang sangat tepat waktu. Pada aplikasi itu, data akan langsung masuk atau tercatat ke dalam sebuah catatan perusahaan tersebut. Jadi, dengan adanya aplikasi online real time tersebut, suatu perusahaan akan dapat memanajemen dan mengawasi jalannya data transaksi perusahaan tersebut dalam setiap saat. Selanjutnya, peranan teknologi dalam BCA. Dalam zaman sekarang ini, berkembangnya suatu teknologi itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu, bahkan semua perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan bank. Pada Bank BCA, untuk meningkatkan suatu pelayanan kepada pelanggan, bank harus mempersiapkan suatu sistem untuk meningkatkan suatu pelayanan. Akibatnya, perusahaan bank tersebut mau tidak mau harus menggunakan cara atau sistem yang beragam dan mengadopsinya untuk mengembangkan suatu perusahaan tersebut maupun untuk melayani kebutuhan konsumen yang akan dihadapi. Pada bank banyak sekali
yang harus diketahui, entah itu suatu teknologi informasi maupun suatu sistem teknologi yang lain. Misalnya adalah tadi, online real time adalah salah satu fitur atau salah satu teknologi yang digunakan oleh bank, tetapi untuk mendorong kemajuan perusahaan itu dari dalam. Untuk meningkatkan kemajuan suatu perusahaan dibutuhkan tidak hanya itu, tetapi kita harus mementingkan tujuan yang lainnya. Misalnya adalah dengan cara meningkatkan pelayanan kepada customer sehingga customer tersebut dapat merasa nyaman kepada pelayanan kita. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Pengertian sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dan menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sebuah perangkat atau kumpulan elemen yang saling terkait dan berhubungan dalam suatu kesatuan sehingga membentuk suatu totalitas dalam mencapai tujuan tertentu. Analisis sistem informasi manajemen pada Bank BCA. Bank BCA dengan kepanjangan adalah Bank Sentral Asia baru serius menggunakan teknologi informasi sekitar tahun 1989 dengan tujuan untuk membedakan pelayanan dengan bank lain. Dengan menggunakan VCAT, bank mampu menghubungkan antar cabangnya secara online. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini, Bank BCA memudahkan untuk saling berkaitan bank satu dengan bank lainnya sehingga memudahkan bank tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga customer atau pelanggan dapat dengan mudah mengakses bank BCA tersebut. Nama Muhammad Bagus Yoga Saputra, NIM 2020-53176. Produk BCA yang selama ini memanfaatkan teknologi informasi meliputi telegraphic transfer atau pengiriman uang berupa mata uang asing, mail transfer, ATM, dan phone banking. Sampai tahun 1995, jumlah MBCA mencapai 500 unit. Dengan demikian, pekerjaan pan-auditor menjadi lebih ringan dengan kehadiran Local Area Network atau LAN. Digunakan untuk pendistribusian data entry atau data masuk dan pemrosesan transaksi. Pada hari-hari sibuk, tak kurang dari 1 juta transaksi harus diproses. D. E-commerce pada Bank BCA. Pengguna internet di Indonesia dan di seluruh dunia dalam 1 dasawarsa terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya jumlah pengguna internet memacu PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA meluncurkan e-commerce BCA, yaitu sebuah layanan pemrosesan transaksi online kartu kredit di website merchant BCA. Layanan e-commerce BCA dirancang untuk memenuhi kebutuhan para merchant dalam meningkatkan penjualan dan menggarap potensial market yang lebih luas. Nama Labib Aditya Alfiansyah, NIM 2020-53210. Sumber daya komputasi dan komunikasi yang dimiliki Bank BCA. Dengan klik BCA menyediakan bagi individu maupun pemilik bisnis berbagai layanan perbankan.
yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing melalui internet. Bagi mereka yang selalu bepergian, disediakan jasa mobile banking melalui saluran MBCA, SMS top up BCA, BCA by phone, dan Halo BCA. BCA telah mengembangkan infrastruktur broadband nirkabel untuk menjamin komunikasi data kecepatan tinggi di antara kantor pusat dan kantor-kantor cabang. Di tanggal 31 Maret 2010, para nasabah BCA dapat menghubungi 859 kantor BCA cabang di seluruh Indonesia, di samping 2 kantor perwakilan di Hong Kong dan Singapura. Pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Yang kedua, manajer dapat memperoleh informasi real time mengenai jumlah penjualan, total omset, gross profit, sehingga dapat mempermudah manajer untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui keadaan stok barang real time sehingga perusahaan dapat cepat mengorder ke pemasok. Selanjutnya, dampak perusahaan yang mengabaikan CBIS dalam melayani pelanggan, masih menggunakan sistem hitung manual dan kecepatan dan ketepatan tidak sebanding dengan menggunakan CBIS. Yang kedua, untuk pemesanan barang ke pemasok masih melalui telepon atau datang langsung ke pemasok. Yang ketiga, di dalam proses untuk mengambil keputusan pun dari pihak manajemen akan mengalami kendala. Keempat, untuk mengetahui stok barang yang harus menghitung dahulu satu persatu stok yang ada di gudang, yang pasti membutuhkan waktu yang lama. Nama Muhammad Hilmi Syah Putra, NIM 2020 53 220. G. Komponen sistem informasi. Perangkat keras atau hardware mencakup peranti fisik seperti komputer dan printer, perangkat lunak atau software atau program, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data, prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Orang, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi, basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Telecommunication, sinyal transmisi yang memungkinkan organisasi untuk melaksanakan proses dan tugas secara efektif. Nama saya Harisul Amir Mahasin, NIM 2020 53227. Melanjutkan presentasi H. Kesimpulan. Contoh sistem informasi berbasis komputer dari perusahaan BCA Bank Sentral Asia. Sistem informasi berbasis komputer atau komputer based informasi system merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan. Selain koordinasi dan
kendali serta visualisasi dan analisis. CPIS juga dapat diartikan sebagai sistem informasi yang terhubung online, real-time, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Ada dua dampak perusahaan yang menggunakan komputer based informasi system. Keunggulan perusahaan yang menggunakan CPIS lebih cepat dan teliti dalam melayani pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Manajer dapat memperoleh informasi real time sehingga mengenai jumlah penjualan, total omset, gross profit sehingga dapat mempermudah manajer untuk pengambilan keputusan. Perusahaan dapat mengetahui keadaan stok barang real time sehingga perusahaan dapat mengorder ke pemasok. Dampak perusahaan mengabaikan CPIS untuk pemesanan barang ke pemasok masih mendahului telepon atau data langsung ke pemasok. Dalam melayani pelanggan masih menggunakan sistem hitung manual yang kecepatan dan ketepatan tidak sebanding dengan proses CPIS. Di dalam proses yang mengambil keputusan pun dapat dari pihak manajemen akan mengalami kendala. Untuk mengetahui stok barang harus menghitung dahulu satu persatu stok yang ada di gudang, yang pasti membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih. Jika ada salah tutur kata dan penulisan, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.